Halo semuanya, jumpa lagi dengan kisah TKI di seluruh dunia. Kali ini, sebuah kisah tentang kesuksesan, kesepian, dan perjalanan tak terduga yang mengubah hidup seseorang selamanya. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya menyapa kalian terlebih dahulu. Yang sedang mendengarkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, bahkan dari luar negeri dimanapun kalian berada, silahkan tulis di kolom komentar dari mana kalian menyimak cerita ini. Semoga dengan saling menyebut daerah, kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan dan mempererat silaturahmi meski hanya lewat suara dan cerita. Dan untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna, kisah kehidupan nyata yang menyentuh hati, dan pelajaran hidup yang mungkin tak kita temukan di tempat lain. Sekarang mari kita mulai cerita ini. Lucia May adalah perempuan yang oleh dunia dianggap sempurna. Di usia yang belum genap 50 tahun, namanya telah menjadi simbol kekuasaan di industri kapas. Ia adalah pemilik dan direktur utama salah satu perusahaan kapas terbesar di Tiongkok. Ribuan karyawan menggantungkan hidup padanya. Para pejabat menghormatinya. Investor menaruh kepercayaan penuh. Angka-angka di laporan keuangan selalu mencatat namanya sebagai pemenang. Setiap pagi, Lucia bangun di rumah megah berarsitektur klasik Eropa, berdiri di atas lahan luas dengan taman tertata rapi. Pilar-pilar tinggi menyangga bangunan bak istana. Lampu kristal menggantung di langit-langit setinggi 2 lantai. Lantai marmer dingin memantulkan langkahnya yang selalu terukur dan tenang. Namun tak ada suara tawa anak, tak ada obrolan hangat pasangan. Yang ada hanya keheningan yang terawat rapi, seperti rumah itu sendiri. Rutinitas Lucia berjalan nyaris tanpa celah. Ia sarapan tepat pukul 6 pagi, menu yang sudah ditentukan oleh ahli gizi. Setelah itu, rapat virtual dengan jajaran direksi, panggilan dari luar negeri, dan penandatanganan dokumen yang nilainya bisa setara dengan penghasilan ribuan orang dalam setahun. Semua dilakukan dengan ekspresi datar dan profesional. Di rumah sebesar itu, hanya satu orang yang benar-benar melihat Lucia sebagai manusia biasa, bukan sebagai pemimpin perusahaan. Orang itu adalah Wawan. Wawan adalah asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumah Lucia selama 7 tahun. Seorang pria asal Indonesia, berusia pertengahan 30-an, dengan sikap sopan dan suara yang selalu rendah. Ia tidak banyak bicara kecuali diminta, namun selalu peka terhadap perubahan suasana hati majikannya. Pagi itu, seperti biasa, Wawan menyiapkan teh hangat di dapur kecil yang jarang dipakai Lucia. Berbeda dengan ruang makan utama yang megah, dapur ini sederhana. Lucia lebih suka duduk di sana, entah mengapa. "Tehnya sudah siap, Nyonya," ucap Wawan pelan. Lucia mengangguk, lalu duduk perlahan. Saat tangannya meraih cangkir, wajahnya sedikit mengeras. Ada rasa perih yang kembali muncul di tubuhnya. Rasa yang sudah berminggu-minggu ia kenal. Rasa panas yang muncul di dadanya, tepat di bagian yang selama ini menjadi sumber ketakutan terbesarnya. Wawan melihat gerakan kecil itu. Ia tidak bertanya, hanya menunggu. Beberapa detik kemudian, Lucia menghela napas panjang. "Wawan, menurutmu, apa gunanya semua ini?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya rendah dan datar. Wawan terdiam. Pertanyaan itu terlalu dalam untuk dijawab sembarangan. "Maaf, Nyonya, maksudnya?" tanyanya hati-hati. Lucia menatap ke arah jendela besar. Di luar, matahari pagi menyinari taman yang indah. Rumah ini, perusahaan, uang, pengobatan. Aku bisa membeli apapun. Tapi setiap malam, saat rasa sakit itu datang, aku sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Bukan keluhan, bukan amarah. Hanya kejujuran yang keluar tanpa rencana. Wawan menunduk. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan pertama kalinya Lucia berbicara seperti ini. Namun, setiap kali selalu terasa sama beratnya. "Dokter bilang kondisinya bisa dikontrol, Nyonya," jawab Wawan pelan.
mencoba menenangkan. Lucia tersenyum tipis. Dokter sudah bilang banyak hal, tapi tubuhku sepertinya tidak mau mendengar. Ia berdiri perlahan, merapikan blazer mahalnya, lalu kembali menjadi Lucia May yang dikenal dunia, tegas, anggun, dan tak tergoyahkan. Namun Wawan tahu, ada bagian dari diri perempuan itu yang semakin hari semakin lelah. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Rumah megah itu tetap sunyi. Wawan tetap menjalankan tugasnya dengan setia. Lucia tetap menghadiri rapat, menjalani terapi, dan berpura-pura kuat. Tapi di balik semua itu, penyakit aneh yang ia derita perlahan menggerogoti bukan hanya tubuhnya, melainkan juga harapannya. Dan tanpa mereka sadari, percakapan-percakapan kecil di dapur itulah yang kelak akan menjadi awal dari sebuah perjalanan jauh. Perjalanan yang akan membawa Lucia May meninggalkan istananya, menanggalkan kekuasaannya, dan menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia miliki. Penyakit itu tidak datang dengan suara keras atau tanda dramatis. Ia hadir diam-diam, seperti tamu tak terundang yang tahu persis kapan harus mengetuk pintu. Pada awalnya, Lucia May mengira rasa panas di dadanya hanyalah kelelahan biasa. Jadwalnya padat, pikirannya penuh, dan tubuhnya sudah lama terbiasa dipaksa bekerja melebihi batas. Ia menepisnya, seperti menepis banyak hal lain dalam hidupnya. Namun pagi itu, ketika ia berdiri di depan cermin besar di kamar mandi pribadinya, Lucia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kulit di bagian dadanya tampak memerah, tidak seperti biasanya. Warna merah itu bukan luka, bukan ruam alergi, melainkan seperti panas yang terperangkap di bawah kulit. Saat ujung jarinya menyentuh perlahan, rasa perih menjalar, membuatnya refleks menarik napas. Lucia menatap bayangannya lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang mulai tumbuh. Ia sudah terlalu lama hidup bersama kontrol dan kepastian. Tubuhnya sendiri kini seperti wilayah asing yang tak lagi bisa ia perintah. Hari itu, dokter pribadi datang lebih awal dari jadwal. Pemeriksaan dilakukan di ruang medis khusus yang ada di dalam rumah. Alat-alat canggih dinyalakan. Layar-layar menampilkan grafik dan data yang sulit dipahami orang awam. Lucia duduk tegak, mengenakan jubah pemeriksaan, menunggu vonis dengan sikap seorang pemimpin yang terbiasa menghadapi keputusan besar. Dokter itu berbicara panjang lebar, menjelaskan kemungkinan-kemungkinan, menyebut istilah medis yang rumit, dan menawarkan rangkaian pemeriksaan lanjutan. Namun, di balik semua kata itu, ada satu hal yang jelas. Mereka belum tahu penyebab pastinya. Kita perlu observasi lebih lanjut, Nyonya, kata dokter itu akhirnya. Secara medis, ini tidak menunjukkan pola penyakit umum. Lucia mengangguk pelan. Ia sudah menduga jawaban itu. Ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang tidak ia kuasai. Hari-hari berlalu, dan kondisi itu tidak membaik. Rasa panas datang dan pergi, terkadang disertai nyeri yang membuatnya sulit tidur. Malam menjadi waktu paling berat. Di kamar luas dengan ranjang besar, Lucia sering terbangun sendirian, menatap langit-langit gelap, mendengarkan detak jam yang terdengar lebih keras dari biasanya. Tidak ada suara lain, tidak ada seseorang yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mulai menjalani pengobatan intensif. Dokter dari berbagai negara didatangkan, obat-obatan terbaru dicoba, terapi alternatif kelas atas, perawatan mahal, semuanya ia jalani tanpa ragu. Bagi Lucia, biaya bukan masalah. Yang ia inginkan hanya satu, kepastian bahwa ini akan berakhir. Namun tubuhnya seperti menolak semua upaya itu. Kulit tetap memerah, rasa panas tetap datang, bahkan terkadang terasa lebih menyiksa, seolah tubuhnya sedang memberontak terhadap segala bentuk intervensi. Wawan memperhatikan semua perubahan itu dengan cemas. Ia melihat Lucia semakin jarang duduk santai. Wajahnya terlihat lebih pucat. Langkahnya tetap tegas, tapi ada jeda-jeda kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Jeda saat berdiri terlalu lama. Jeda saat menarik napas. Jeda saat pikirannya tampak melayang. Suatu malam, hujan turun deras di luar. Angin memukul jendela-jendela besar rumah itu, menambah kesan sepi yang sudah lama ada. Wawan sedang merapikan dapur ketika mendengar suara langkah tergesa dari lantai atas. Tak lama, Lucia muncul, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Wawan?" panggilnya lirih, suaranya tidak setegas biasanya. Wawan segera mendekat. "Iya, Nyonya."
sakitnya datang lagi. Itu pertama kalinya Lucia mengucapkan kalimat itu tanpa topeng kekuatan. Tidak ada nada perintah, hanya pengakuan. Wawan membantu Lucia duduk. Ia menuangkan air hangat, menyalakan lampu lebih terang, dan memanggil dokter jaga. Sementara menunggu, Lucia menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Matanya tertutup, menahan rasa yang datang bergelombang. "Aku sudah mencoba semuanya, Wan," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak takut sakit, tapi aku takut tidak tahu kenapa." Kalimat itu menusuk. Wawan tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa berdiri di dekat Lucia, memastikan ia tidak sendirian. Dokter datang, pemeriksaan dilakukan kembali, obat tambahan diberikan. Seperti sebelumnya, tidak ada jawaban pasti. Lucia mendengarkan dengan wajah datar, lalu mengangguk dan mempersilahkan dokter pergi. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di kursi. Kelelahan yang selama ini ia tahan akhirnya terlihat jelas. "Aneh ya," katanya pelan. "Aku bisa mengendalikan ribuan orang, tapi tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri." Wawan menunduk, lalu berkata dengan hati-hati, "Nyonya selalu kuat." Lucia tersenyum tipis. Kuat itu bukan berarti tidak lelah. Sejak malam itu, ada perubahan kecil dalam sikap Lucia. Ia menjadi lebih pendiam. Rapat-rapat tetap berjalan, keputusan tetap diambil, tapi semangatnya tidak lagi sama. Ada bayangan gelisah yang terus mengikutinya. Penyakit itu bukan hanya soal rasa sakit fisik, tapi juga tentang hilangnya kendali, sesuatu yang paling ia takuti. Di sela-sela kesibukan, Lucia mulai sering duduk di dapur kecil bersama Wawan. Tempat itu terasa lebih nyata dibanding ruang-ruang megah lain di rumahnya. Di sana ia bisa melepas sepatu, membuka blazer, dan menjadi dirinya sendiri, meski hanya sesaat. Suatu sore, saat matahari mulai condong, Lucia menatap secangkir teh di depannya yang sudah mendingin. "Wan," katanya pelan, "kalau suatu hari semua ini tidak bisa disembuhkan, menurutmu, apa yang akan tersisa dariku?" Wawan terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin yang tersisa adalah siapa nyonya sebenarnya, bukan jabatannya." Lucia terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat. Ia menyadari betapa lama ia mendefinisikan dirinya lewat pencapaian dan kekuasaan. Ketika tubuhnya mulai rapuh, semua itu terasa seperti lapisan luar yang mudah terkelupas. Malam kembali datang. Rasa panas masih ada, tapi Lucia tidak langsung memanggil dokter. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia terlalu jauh dari hal-hal yang paling dasar dalam hidup? Penyakit itu masih belum terjelaskan. Dokter-dokter masih mencari jawaban. Namun satu hal mulai jelas bagi Lucia. Perjalanan ini tidak akan selesai hanya dengan uang dan teknologi. Ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum ia sentuh. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, benih keinginan untuk mencari jawaban di luar dunia yang ia kenal mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Lucia May tidak pernah menyukai obrolan yang tidak memiliki tujuan jelas. Baginya, setiap percakapan harus menghasilkan keputusan, kesepakatan, atau setidaknya kesimpulan. Namun sejak penyakit itu datang dan menetap tanpa penjelasan, kebiasaan itu mulai berubah. Ia justru sering terjebak dalam keheningan. Duduk berlama-lama tanpa agenda, membiarkan pikirannya berjalan ke arah yang tak biasa. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lucia turun ke dapur lebih awal, bahkan sebelum Wawan selesai menyiapkan sarapan. Ia mengenakan pakaian rumah sederhana, tanpa riasan, rambutnya diikat seadanya. Wawan sempat terkejut melihat majikannya sudah duduk di kursi dapur, menatap jendela kecil yang menghadap taman belakang. "Nyonya bangun lebih awal," kata Wawan pelan. Lucia mengangguk. "Aku tidak bisa tidur." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Wawan pun tidak bertanya. Ia menuangkan teh hangat dan meletakkannya di depan Lucia. Beberapa detik berlalu dalam diam, hanya suara air mendidih yang tersisa di ketel. "Apa di kampungmu juga dingin seperti ini?" tanya Lucia tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa nada formal. Wawan terdiam sesaat,
lalu tersenyum kecil. Kalau pagi hari iya nyonya, terutama kalau musim hujan. Lucia mengangguk, seolah membayangkan tempat yang belum pernah ia lihat. Kampungmu di mana tepatnya? Di Malang nyonya, desa kecil, jauh dari kota. Lucia mengulangi kata itu pelan. Malang. Ada jeda. Sejak kapan ia tertarik pada kampung halaman asisten rumah tangganya sendiri? Ia pun tidak tahu. Mungkin karena untuk pertama kalinya, hidup orang lain terasa lebih nyata daripada hidupnya sendiri. Wawan melanjutkan pekerjaannya, tapi Lucia tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Akhirnya ia berkata, "Di sana, orang-orang sakit juga ke dokter." Wawan tersenyum samar. "Ke dokter juga nyonya, tapi kalau di desa, kadang orang lebih dulu ke orang tua, ke ibu-ibu yang ngerti jamu, ke doa." Lucia menoleh. "Doa?" "Iya, bukan berarti tidak percaya medis," jawab Wawan hati-hati. "Tapi orang tua di kampung percaya, ada sakit yang datang bukan cuma dari badan." Kalimat itu membuat Lucia terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menanggapi. Dalam kepalanya terlintas bayangan ruang medis steril, alat-alat canggih dan dokter-dokter yang berbicara dengan nada yakin, tapi tanpa kepastian. Semua itu terasa sangat jauh dari kata doa. "Kamu percaya itu?" tanya Lucia akhirnya. Wawan mengangguk pelan. "Saya percaya ketulusan nyonya. Ibu saya selalu bilang, tangan yang merawat dengan niat baik kadang lebih didengar Tuhan." Lucia menunduk, menatap cangkir tehnya. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa mengganggu ketenangan yang selama ini ia bangun. Ia ingin menolak, mengatakan bahwa semua itu tidak rasional. Namun entah kenapa, ia tidak melakukannya. Hari itu, Lucia menjalani aktivitasnya seperti biasa, rapat, panggilan bisnis, laporan. Namun pikirannya beberapa kali melayang pada percakapan pagi itu. Tentang desa kecil di Malang. Tentang ibu yang meracik jamu. Tentang doa yang mengiringi pijatan sederhana. Malam harinya, penyakit itu kambuh lagi. Tidak separah sebelumnya, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa masalah ini belum selesai. Lucia duduk di tepi ranjang, menahan rasa panas yang menyebar perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menekan tombol panggil dokter. Ia mengambil ponsel, membuka catatan, dan tanpa sadar menulis satu kata. Malang. Keesokan harinya, Lucia memanggil Wawan ke ruang duduk. Wawan datang dengan sikap formal, mengira ada tugas baru. Namun Lucia hanya memintanya duduk. "Wawan," kata Lucia perlahan, "ceritakan lebih banyak tentang keluargamu." Wawan terkejut, tapi ia mulai bercerita. Tentang rumah kayu sederhana. Tentang ayahnya yang sudah lama meninggal. Tentang ibunya yang dikenal di desa sebagai orang yang suka menolong, meracik jamu dari tanaman sekitar, dan mendoakan orang-orang yang datang dengan penuh kesabaran. "Kalau orang sakit datang ke rumah," kata Wawan, "ibu tidak pernah janji sembuh. Dia cuma bilang, kita ikhtiar, sisanya serahkan pada yang di atas." Lucia mendengarkan tanpa menyelah. Ada sesuatu dalam cerita itu yang membuat dadanya terasa hangat dan perih sekaligus. Hangat karena ada ketulusan, perih karena ia sadar, selama ini ia menjalani hidup tanpa ruang untuk berserah. "Kalau aku ke sana," kata Lucia tiba-tiba, "apa mereka akan menerimaku?" Wawan terdiam, kaget. "Ke kampung saya?" Lucia mengangguk, sebagai orang biasa. "Bukan sebagai siapa-siapa." Wawan menelan ludah. "Saya yakin ibu saya akan menerima siapapun yang datang dengan niat baik." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati Lucia. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar, dan menatap keluar. Di hadapannya terbentang taman rapi, hasil perencanaan matang dan biaya besar. Namun untuk pertama kalinya, pemandangan itu terasa hampa. "Wan," katanya pelan, "aku lelah." Itu bukan pengakuan fisik semata. Itu kelelahan hidup. Sejak hari itu, pikiran tentang Malang semakin sering muncul. Lucia mulai mencari tahu diam-diam. Ia membaca tentang desa-desa, tentang kehidupan sederhana, tentang budaya yang selama ini hanya ia kenal lewat laporan singkat dan statistik.
penyakitnya belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Lucia merasa ada arah baru. Bukan kepastian, bukan jaminan, melainkan harapan kecil yang tumbuh dari sebuah percakapan ringan di dapur. Dan di sanalah, tanpa rencana besar dan tanpa strategi bisnis, keputusan yang akan mengubah hidup Lucia May mulai terbentuk perlahan. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya nyaris tak terlihat, namun lama-kelamaan melebar dan tak bisa lagi diabaikan. Lucia May adalah perempuan yang terbiasa mengambil keputusan besar dengan cepat dan tegas, namun kali ini berbeda. Yang ia hadapi bukan angka, bukan pasar, bukan manusia lain, melainkan dirinya sendiri. Sejak percakapan tentang Malang itu, pikiran Lucia tak pernah benar-benar tenang. Di tengah rapat penting, di sela laporan keuangan, bahkan saat duduk sendirian di kamar luasnya, bayangan desa kecil yang belum pernah ia lihat itu terus muncul. Rumah kayu, udara dingin, ibu tua dengan tangan hangat dan doa sederhana. Semua terasa begitu kontras dengan hidupnya, namun justru disitulah daya tariknya. Penyakit itu masih ada, kadang mereda, kadang kembali menyiksa. Tapi yang berubah adalah cara Lucia memandangnya. Ia tidak lagi hanya marah atau takut. Ada rasa penasaran yang tumbuh pelan-pelan. Bagaimana jika jawaban yang ia cari memang tidak ada di ruang medis modern? Bagaimana jika selama ini ia terlalu yakin bahwa semua hal bisa dikendalikan? Suatu pagi, Lucia memanggil sekretaris utamanya ke ruang kerja. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi rak buku dan sertifikat penghargaan. Sekretaris itu membawa tablet dan berkas, siap menerima instruksi bisnis seperti biasa. "Ada jadwal apa minggu depan?" tanya Lucia singkat. Sekretaris menyebutkan satu persatu, rapat dewan direksi, kunjungan investor, konferensi industri. Jadwal padat tanpa celah. Lucia mendengarkan dengan wajah datar, lalu berkata pelan, "Batalkan semuanya." Sekretaris itu terdiam, mengira ia salah dengar. "Maaf, Nyonya, aku butuh waktu. Beberapa minggu," kata Lucia tanpa emosi. "Uruskan agar semua keputusan strategis ditunda." "Apakah ada perjalanan bisnis mendadak?" tanya sekretaris itu hati-hati. Lucia menatap layar komputernya sejenak, lalu menjawab, "Bukan perjalanan bisnis." Kabar itu cepat menyebar ke lingkaran dalam perusahaan. Para direksi terkejut. Beberapa langsung menghubungi Lucia, meminta penjelasan. Rapat darurat diadakan secara virtual. Wajah-wajah serius memenuhi layar besar di ruang rapat. "Lucia, ini tidak biasa," kata salah satu direktur senior. "Perusahaan sedang dalam fase krusial." "Aku tahu," jawab Lucia tenang. "Dan aku juga tahu, jika aku tidak berhenti sekarang, aku mungkin tidak akan bisa memimpin apapun lagi." Ada keheningan. Mereka semua tahu tentang penyakit Lucia, meski tidak pernah dibicarakan secara terbuka. "Apakah ini keputusan emosional?" tanya yang lain. Lucia mengangkat wajahnya. "Ini keputusan paling rasional yang pernah kuambil untuk diriku sendiri." Setelah rapat itu, Lucia merasa lelah bukan karena perdebatan, melainkan karena ia sadar telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, bukan perusahaan. Di rumah, Wawan melihat perubahan jelas. Telepon Lucia lebih jarang berdering. Jas-jas mahal tergantung rapi tanpa tersentuh. Lucia lebih sering duduk diam, membaca, atau hanya menatap halaman. Sore itu, Lucia memanggil Wawan ke dapur kecil. Wawan datang dengan perasaan campur aduk. Ada ketegangan yang tidak biasa. "Wan," kata Lucia perlahan, "kalau aku pergi ke Indonesia, kamu mau ikut?" Wawan terkejut. "Ikut, Nyonya?" "Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di sana," lanjut Lucia. "Aku hanya tahu, aku harus mencoba." Wawan menunduk, hatinya bergetar. "Kalau itu yang Nyonya butuhkan, saya ikut."
Namun tidak semua orang menyambut keputusan itu dengan tenang. Dokter pribadi Lucia datang malam itu setelah menerima kabar rencana perjalanan. "Ini terlalu beresiko," kata dokter itu tegas. "Kondisi Anda belum stabil. Perjalanan jauh, perubahan iklim, fasilitas medis terbatas. Itu bisa memperburuk keadaan." Lucia mendengarkan tanpa menyelah. "Dokter," katanya pelan, "selama ini saya mengikuti semua saran Anda. Saya menghargainya. Tapi lihat hasilnya." Dokter itu terdiam. "Aku tidak berhenti berobat," lanjut Lucia. "Aku hanya mencoba jalan lain. Jika aku tetap di sini, aku akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama." Keputusan itu akhirnya diambil. Tanpa konferensi pers, tanpa pengumuman resmi. Lucia May akan pergi sebagai perempuan biasa. Tidak ada rombongan besar, tidak ada pengawalan berlebihan. Hanya ia, Wawan, dan beberapa keperluan sederhana. Malam sebelum keberangkatan, Lucia berdiri lama di kamar tidurnya. Ia membuka lemari besar berisi gaun-gaun mahal, lalu menutupnya kembali. Ia memilih pakaian sederhana, nyaman, tanpa merek mencolok. Saat melihat bayangannya di cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apakah aku akan sembuh," bisiknya pada bayangan itu. "Tapi aku ingin jujur pada diriku, setidaknya sekali." Penyakit itu kembali terasa malam itu, seperti menguji tekadnya. Lucia duduk di tepi ranjang, menahan nyeri dengan napas teratur. Tidak ada panik, tidak ada panggilan dokter. Hanya kesadaran bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang belum ia pahami. Pagi hari, rumah megah itu kembali sunyi. Wawan menunggu di depan dengan koper kecil. Lucia melangkah keluar, menoleh sejenak ke belakang. Semua yang pernah ia bangun ada di sana. Kekuasaan, keamanan, kepastian. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa aman di tempat yang selama ini ia sebut rumah. Dengan langkah pelan tapi mantap, Lucia May meninggalkan istana kesepiannya. Ia tidak tahu apakah perjalanan ini akan menyembuhkan tubuhnya, tapi ia tahu satu hal, jika ia tidak pergi sekarang, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Dan perjalanan itu akhirnya dimulai. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari yang Lucia May bayangkan. Bukan karena jarak yang ditempuh, melainkan karena setiap tahapnya seolah membawa dirinya semakin jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Dari bandara besar yang penuh keteraturan dan kemewahan, hingga akhirnya mendarat di tempat yang serba sederhana dan apa adanya, Lucia merasakan perubahan itu bukan hanya di sekelilingnya, tapi juga di dalam dirinya. Pesawat mendarat di Indonesia menjelang malam. Udara hangat langsung menyambut begitu pintu kabin dibuka, berbeda jauh dengan suhu yang biasa ia rasakan. Lucia menarik napas perlahan. Ada aroma tanah basah dan udara tropis yang asing, namun entah mengapa terasa menenangkan. Wawan berjalan sedikit di belakangnya, membawa koper kecil yang jauh dari kesan hidup Lucia sebelumnya. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil menuju malam. Lampu-lampu kota perlahan berganti dengan jalanan yang lebih sempit. Gedung-gedung tinggi menghilang, digantikan oleh rumah-rumah sederhana, pepohonan, dan hamparan sawah yang hanya sesekali diterangi lampu jalan. Lucia duduk diam, menatap keluar jendela. Tidak ada rapat, tidak ada panggilan penting, tidak ada layar yang harus ia perhatikan. Hanya jalan panjang dan suara mesin yang konstan. Saat mobil mulai menanjak, udara terasa lebih dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan. Wawan menunjuk keluar. Sudah dekat nyonya. Lucia mengangguk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Seperti akan memasuki kehidupan orang lain. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana. Tidak besar, tidak mencolok. Dindingnya dari papan, atapnya rendah, dan cahaya lampu kuning redup terlihat dari dalam. Seorang perempuan tua berdiri di depan pintu, ditemani seorang pemuda dan seorang perempuan paruh baya. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu sekaligus kehangatan. "Itu ibu saya," kata Wawan pelan. Ibu Santoso melangkah maju. Senyumnya tulus, meski raut wajahnya terlihat lelah. "Selamat datang."
Ucapnya sederhana. Lucia berdiri beberapa detik sebelum melangkah turun dari mobil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada yang membukakan pintu dengan sarung tangan putih. Ia membuka pintu sendiri, menjejakkan kaki di tanah desa yang sedikit lembab. "Terima kasih sudah menerima saya," kata Lucia pelan, sedikit canggung. Ibu Santoso mengangguk. "Rumah kami sederhana, tapi niat baik selalu punya tempat." Kalimat itu sederhana, tapi menembus pertahanan Lucia yang selama ini begitu kokoh. Malam itu, Lucia tidur di kamar kecil dengan dinding kayu dan kasur tipis. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada ranjang besar. Hanya selimut sederhana dan suara serangga dari luar. Awalnya ia sulit memejamkan mata. Tubuhnya belum terbiasa. Namun perlahan, kelelahan perjalanan mengambil alih. Tidurnya tidak nyenyak, tapi entah mengapa lebih dalam. Pagi datang dengan suara ayam dan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela. Lucia terbangun dengan perasaan asing. Ringan, meski rasa panas di dadanya masih ada. Ia duduk sejenak, mendengarkan kehidupan desa yang mulai bergerak. Suara orang berbincang, langkah kaki, tawa kecil. Semua terasa hidup. Di dapur, Ibu Santoso sedang memasak. Aroma rempah memenuhi ruangan. Lucia berdiri canggung di pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada staf, tidak ada instruksi. "Mau bantu?" tanya Ibu Santoso sambil tersenyum. Lucia terkejut. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang memintanya membantu di dapur. Namun ia mengangguk. "Boleh?" Tangannya kaku saat memotong sayur. Gerakannya pelan dan hati-hati. Ibu Santoso memperhatikannya tanpa menghakimi. Sesekali ia membetulkan posisi pisau, sesekali tertawa kecil melihat kecanggungan Lucia. Makan pagi dilakukan di meja kecil. Semua duduk bersama. Tidak ada piring mahal, tidak ada aturan formal. Hanya nasi hangat, sayur sederhana dan sambal. Lucia menyuap perlahan. Rasanya tidak istimewa, tapi hangat. Ada rasa yang selama ini ia cari tanpa sadar. Hari itu berlalu tanpa agenda. Lucia berjalan di sekitar rumah, menghirup udara desa, mendengar cerita-cerita kecil dari keluarga Santoso. Tidak ada yang memandangnya sebagai orang penting. Ia hanya tamu yang perlu dijaga dan dihormati. Sore hari, saat matahari mulai turun, Lucia duduk di beranda. Angin sejuk menyentuh kulitnya. Ia menutup mata, merasakan tubuhnya sendiri, merasakan sakit yang masih ada, tapi juga merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah kayu sederhana itu, Lucia May mulai menanggalkan satu persatu lapisan kemewahan yang selama ini melekat padanya. Ia belum sembuh. Masih jauh. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa berada di tempat yang tepat untuk mencari jawaban. Dan malam itu, di bawah langit desa yang sunyi, perjalanan batin Lucia May benar-benar dimulai. Malam di desa itu turun tanpa aba-aba. Tidak ada suara klakson, tidak ada gemuruh kota. Hanya angin yang menyusup pelan di sela-sela dinding kayu dan suara serangga yang saling bersahutan. Lucia May duduk di tepi ranjang tipisnya, menatap lampu kecil yang menggantung di langit-langit. Cahaya kuningnya redup, jauh dari terang lampu kristal di rumahnya dulu, namun justru membuat matanya terasa lebih tenang. Tubuhnya masih terasa asing dengan tempat ini. Rasa panas di dadanya belum sepenuhnya hilang, seperti api kecil yang masih menyala diam-diam. Namun ada perbedaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa sakit itu tidak lagi disertai ketakutan seperti biasanya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada dorongan untuk menekan tombol panggil dokter. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di luar kamar, ia mendengar suara langkah pelan. Pintu diketuk pelan. "Nyonya, sudah istirahat?" Suara Wawan terdengar hati-hati. "Belum," jawab Lucia.
Wawan membuka pintu sedikit. Ibu tanya kalau Nyonya mau minum air hangat sebelum tidur. Lucia mengangguk. Beberapa saat kemudian, Wawan kembali membawa secangkir air hangat. Tidak ada nampan perak, tidak ada sendok berukir. Hanya cangkir biasa yang masih mengeluarkan uap tipis. "Terima kasih," kata Lucia pelan. Wawan ragu sejenak sebelum berkata, "Maaf kalau tempatnya kurang nyaman, Nyonya." Lucia menatap air di cangkir itu, lalu menggeleng. "Tidak, justru ini pertama kalinya aku tidak merasa harus menjaga apapun." Wawan terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Malam itu, Lucia akhirnya tertidur. Tidurnya tidak panjang, tapi cukup dalam. Ia bermimpi samar tentang berjalan tanpa sepatu di tanah basah, tentang suara perempuan tua yang berdoa lirih, tentang dirinya yang duduk diam tanpa beban. Saat terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi lehernya. Namun rasa nyeri tidak sekuat biasanya. Ia duduk sejenak, lalu kembali merebahkan diri. Pagi datang lebih cepat dari yang ia duga. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah-celah kayu, membentuk garis-garis tipis di lantai. Lucia terbangun oleh suara ayam dan langkah kaki di luar. Ia bangkit perlahan, merapikan rambutnya dengan tangan, lalu keluar kamar. Di halaman, Ibu Santoso sedang menyapu. Gerakannya pelan tapi pasti. Saat melihat Lucia, ia tersenyum hangat. "Sudah bangun," katanya. "Tidurnya bagaimana?" Lucia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Berbeda, tapi tidak buruk." Ibu Santoso mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang diucapkan. "Tubuh perlu waktu kalau pindah tempat. Hati juga." Kata-kata itu membuat Lucia terdiam. Ia membantu menyapu, meski gerakannya canggung. Debu menempel di sandal sederhananya, tapi ia tidak merasa terganggu. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menertawakan. Hari itu berjalan lambat. Waktu seperti melunak. Lucia mengikuti aktivitas rumah tanpa jadwal pasti. Ia duduk di dapur, memperhatikan Ibu Santoso meracik bahan-bahan sederhana. Daun, akar, rempah yang ia tidak kenal. Tidak ada takaran presisi. Tidak ada catatan tertulis. "Ini untuk apa?" tanya Lucia penasaran. "Untuk badan hangat," jawab Ibu Santoso singkat. "Biar aliran darahnya enak." Lucia mengangguk. Ia tidak menolak, tapi juga tidak berharap apa-apa. Ia hanya ingin mengerti. Siang hari, pemuda Santoso, anak Ibu Santoso, pulang dari ladang. Wajahnya penuh keringat, tapi matanya jujur dan terbuka. Ia menyapa Lucia dengan sopan, tanpa canggung berlebihan. Tidak ada rasa kagum berlebihan, tidak ada rasa rendah diri. Hanya manusia kepada manusia. Lucia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak dengan cara yang berbeda. Di tempat ini, ia tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak ada yang menuntutnya kuat, tidak ada yang mengharapkannya sempurna. Sore menjelang, udara semakin dingin. Lucia duduk di beranda, memandang sawah yang mulai diselimuti kabut tipis. Rasa panas di dadanya kembali muncul, pelan tapi jelas. Ia menutup mata, menarik napas, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia membiarkan rasa itu ada. Ibu Santoso mendekat tanpa banyak bicara. Ia duduk di samping Lucia, meletakkan tangan hangat di lengan Lucia sebentar. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kepanikan. "Kalau tidak apa-apa," kata Ibu Santoso pelan, "nanti malam saya buatkan minuman hangat." Lucia membuka mata dan menatap perempuan tua itu. Ada keriput di wajahnya, ada kelelahan hidup, tapi juga ada ketenangan yang selama ini tak pernah Lucia lihat di cermin dirinya sendiri. "Baik," jawab Lucia lirih. Malam kedua di rumah kayu itu terasa lebih hening. Lucia duduk di kamar, memandangi dinding kayu yang sederhana. Tidak ada lukisan mahal, tidak ada simbol prestise. Namun entah mengapa, hatinya terasa penuh dengan sesuatu yang belum ia beri nama.
Ia menyadari, menanggalkan kemewahan bukan sekadar soal pakaian, rumah, atau fasilitas. Yang ia lepaskan adalah kontrol, ekspektasi. Topeng yang selama ini ia kenakan agar dunia percaya bahwa ia baik-baik saja. Di desa kecil ini, Lucia May mulai belajar menjadi rapuh tanpa merasa kalah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia belum tahu apakah penyakitnya akan sembuh atau justru memburuk. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian saat menghadapi ketidakpastian itu. Dan di rumah kayu sederhana milik keluarga Santoso, di tengah udara dingin malang dan cahaya lampu redup, bab 5 dari hidup Lucia May benar-benar mencapai maknanya. Menanggalkan kemewahan dan perlahan membuka diri pada kesederhanaan yang menyembuhkan. Hari-hari di desa itu tidak pernah dimulai dengan alarm atau jadwal yang ketat. Lucia May menyadari hal itu sejak pagi ketiga ia tinggal di rumah kayu keluarga Santoso. Ia terbangun oleh suara alam, kokok ayam, desir angin, dan langkah kaki orang-orang yang sudah lebih dulu beraktivitas. Cahaya matahari masuk perlahan, tidak memaksa, tidak menyilaukan. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ada ketenangan yang aneh, seolah beban yang biasa ia bawa perlahan diletakkan satu persatu. Lucia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Rasa panas di dadanya masih ada, namun tidak setajam biasanya. Ia menyentuhnya perlahan, lalu tersenyum tipis. Bukan karena sembuh, tapi karena untuk pertama kalinya, rasa sakit itu tidak mendominasi pikirannya. Di dapur, Ibu Santoso sudah sibuk sejak subuh. Lucia masuk dengan langkah ragu, namun kali ini lebih percaya diri dibanding hari-hari sebelumnya. Tanpa diminta, ia mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai. Gerakannya masih kaku, tapi tidak ada rasa malu. "Kok tidak istirahat saja?" tanya Ibu Santoso sambil tersenyum. Lucia menggeleng. "Saya ingin merasa berguna." Ibu Santoso tidak menanggapi dengan ceramah. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa kalimat itu datang dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar aktivitas fisik. Hari itu, Lucia ikut Wawan dan pemuda Santoso ke ladang. Jalan tanah yang mereka lalui sempit dan tidak rata. Lucia beberapa kali hampir terpeleset, tapi tidak ada yang menertawakan. Mereka menunggu dengan sabar, memberi tangan saat dibutuhkan, lalu melanjutkan langkah tanpa banyak komentar. Di ladang, Lucia duduk di bawah pohon, memperhatikan mereka bekerja. Keringat mengalir, napas terengah, tapi wajah-wajah itu tidak menunjukkan keluhan. Ada irama tertentu dalam kerja mereka, lambat, konsisten, dan penuh penerimaan. Lucia merasa asing sekaligus kagum. Ia terbiasa bekerja dengan tekanan, target, dan hasil instan. Di sini semua dilakukan dengan sabar. "Apa tidak capek?" tanya Lucia pada pemuda Santoso. Pemuda itu tersenyum. "Capek, Bu, tapi capek yang ada gunanya." Kalimat itu sederhana, tapi menancap kuat di hati Lucia. Ia teringat pada kelelahan yang selama ini ia rasakan. Capek yang tak pernah benar-benar berakhir, meski hasilnya melimpah. Siang hari, Lucia kembali ke rumah dengan tubuh lelah, namun pikiran lebih ringan. Ia makan bersama keluarga Santoso, duduk di lantai, berbagi lauk sederhana. Tidak ada ponsel di meja, tidak ada gangguan. Percakapan mengalir tentang hal-hal kecil, cuaca, panen, tetangga. Lucia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Di sela makan, Ibu Santoso memperhatikan Lucia dengan saksama. "Kalau sakit itu," katanya pelan, "kadang bukan karena tubuh yang lemah, tapi hati yang terlalu lama menahan." Lucia berhenti mengunyah. Ia menunduk, merasakan dada menghangat dengan cara yang berbeda. Tidak sakit, tapi penuh. Sore hari di desa terasa panjang dan lembut. Lucia duduk di beranda, menulis di buku kecil yang ia bawa.
bukan catatan bisnis, melainkan potongan pikiran yang selama ini tak pernah ia beri ruang. Tentang kesepian, tentang ketakutan, tentang keinginan sederhana untuk dipeluk tanpa alasan. Malam datang tanpa hiruk-pikuk. Ibu Santoso menyeduh minuman hangat dari ramuan sederhana. Lucia meminumnya perlahan. Rasanya pahit, tapi menghangatkan. Tidak ada klaim kesembuhan, hanya perawatan. Kalau malam ini tidak enak badan, kata Ibu Santoso lembut, bilang saja, kita lewati pelan-pelan. Lucia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus kuat sendirian. Di kamar, sebelum tidur, Lucia merenung. Ia sadar hari-hari di desa ini tidak menyembuhkan penyakitnya secara ajaib. Namun ada luka lain yang mulai menutup, luka yang selama ini ia abaikan. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu tentang mengendalikan, ada kalanya tentang menerima. Malam itu, rasa panas di dadanya datang dan pergi. Lucia terbangun sebentar, lalu kembali tidur tanpa panik. Di luar, hujan turun pelan, seperti doa yang tak diucapkan keras-keras. Hari demi hari, tanpa disadari, Lucia May mulai sembuh dari sesuatu yang lebih dalam daripada penyakit fisik. Dan di tengah kesederhanaan desa, bab 6 dari perjalanannya mengajarkan satu hal penting, bahwa ketulusan dan kebersamaan bisa menjadi obat pertama sebelum yang lainnya datang. Malam itu datang dengan cara yang berbeda. Sejak sore, udara terasa lebih berat. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, dan langit malang diselimuti awan gelap yang menggantung rendah. Lucia May duduk di beranda rumah kayu keluarga Santoso, memandangi sawah yang perlahan menghilang di telan kabut. Entah mengapa, dadanya terasa tidak nyaman sejak menjelang maghrib. Bukan hanya rasa panas yang biasa, melainkan tekanan yang perlahan meningkat. Ibu Santoso memperhatikan dari dalam rumah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyiapkan air hangat dan meletakkannya di dekat Lucia. Tatapannya tenang, namun penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang sudah lama mengenal tanda-tanda tubuh manusia. Kalau malam ini anginnya dingin, kata Ibu Santoso pelan, lebih baik banyak istirahat. Lucia mengangguk. Iya, Bu. Namun, tubuh Lucia seolah tidak mau bekerja sama. Setelah makan malam sederhana, rasa panas di dadanya semakin jelas. Bukan nyeri tajam, melainkan panas menyebar yang membuat napasnya terasa pendek. Ia mencoba tetap tenang, mengikuti napas yang diajarkan Ibu Santoso, namun semakin malam, sensasi itu berubah menjadi denyut yang menyakitkan. Lucia masuk ke kamar lebih awal. Ia berbaring, memejamkan mata, mencoba tidur seperti malam-malam sebelumnya. Tapi rasa itu tidak surut. Justru semakin kuat, seolah ada api kecil yang tiba-tiba disiram bensin. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdebar tidak teratur. Ia duduk, lalu berdiri, lalu duduk lagi. Tangannya gemetar. Tidak sekarang, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Di rumah kayu itu, tidak ada mesin medis, tidak ada dokter, tidak ada tombol darurat. Kesadaran itu menghantam Lucia lebih keras daripada rasa sakit itu sendiri. Untuk sesaat, kepanikan lama yang ia kenal kembali muncul. Bayangan kamar medis steril, suara alat monitor, dan wajah-wajah dokter berkelebat di pikirannya. Lucia membuka pintu kamar dengan langkah goyah. Wawan, panggilnya lirih. Wawan terbangun dan segera berdiri. Melihat wajah Lucia yang pucat dan tubuhnya yang gemetar, ia langsung paham. Sakitnya kambuh, Nyonya, tanyanya cemas. Lucia mengangguk lemah. Lebih sakit dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Wawan memanggil Ibu Santoso. Rumah yang tadinya sunyi mendadak hidup. Lampu dinyalakan, langkah kaki terdengar cepat. Hujan mulai turun di luar, deras, seolah ikut meramaikan kepanikan malam itu. Ibu Santoso datang dengan selendang di bahu. Wajahnya tenang, meski matanya tajam memperhatikan kondisi Lucia. Ia mendekat, menyentuh lengan Lucia yang dingin. Tarik nafas pelan, katanya lembut tapi tegas. Ikuti saya. Lucia mencoba, tapi nafasnya terputus-putus. Rasa panas di dadanya kini disertai nyeri yang membuatnya meringis. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa itu, ia benar-benar takut. Takut jika ia salah mengambil keputusan. Takut jika perjalanan ini justru mengakhiri segalanya. Bu, saya tidak kuat, ucap Lucia dengan suara pecah.
Ibu Santoso tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membantu Lucia duduk di dipan kecil, menyelimutinya, lalu memberi isyarat pada Wawan untuk menyiapkan air panas. Gerakannya cepat tapi tidak panik. Seperti seseorang yang tahu bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Di luar hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah kayu itu dengan cahaya putih singkat. Lucia memejamkan mata, menahan rasa yang datang bergelombang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku tidak mau mati di sini, bisiknya lirih, suara yang selama ini tak pernah keluar dari mulut seorang Lucia May. Wawan berdiri di dekatnya, wajahnya tegang. Ia ingin memanggil ambulans, ingin membawa Lucia ke rumah sakit terdekat, tapi jarak dan kondisi malam itu membuat segalanya terasa mustahil. Jalan desa licin, hujan deras, waktu terasa berjalan lambat. Ibu Santoso kembali dengan mangkuk kecil berisi air hangat yang sudah dicampur ramuan. Aromanya kuat, pahit, dan asing. Ia tidak langsung memberikannya pada Lucia. Ia duduk di sampingnya, menempelkan tangan hangatnya di punggung Lucia. "Kalau kamu mau," kata Ibu Santoso pelan, "kita coba ikhtiar bersama. Tidak ada janji, hanya usaha dan doa." Lucia membuka mata. Dalam cahaya lampu redup, ia menatap wajah perempuan tua itu. Tidak ada keyakinan berlebihan di sana, tidak ada klaim kesembuhan. Hanya ketulusan yang polos dan kehadiran yang penuh. Lucia mengangguk pelan. Itu bukan persetujuan logis, itu penyerahan diri. Rasa sakit itu belum hilang, bahkan semakin kuat. Tapi sesuatu dalam diri Lucia mulai berubah. Ia tidak lagi melawan sendirian. Ia membiarkan dirinya dirawat, dijaga, ditemani. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Lucia May. Di tengah hujan, nyeri, dan ketidakpastian, ia berdiri tepat di ambang batas, antara ketakutan lama dan harapan yang rapuh. Dan tanpa ia sadari, apa yang akan terjadi setelah malam itu bukan sekedar ujian fisik, melainkan titik balik yang akan menentukan segalanya. Malam itu seakan berhenti bergerak. Waktu tidak lagi terasa sebagai rangkaian menit dan detik, melainkan sebagai tarikan napas yang berat dan panjang. Lucia May terbaring di dipan kecil. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasa panas di dadanya masih menyala. Namun kini bercampur dengan kelelahan yang dalam. Seolah tubuhnya telah mencapai batas perlawanan. Ibu Santoso duduk di sampingnya. Lampu minyak kecil menyala redup, membuat bayangan di dinding kayu bergerak perlahan. Di luar hujan masih turun, tapi kini terdengar lebih jauh, seperti latar yang perlahan memudar. Wawan berdiri tak jauh, tangannya mengepal, wajahnya tegang menahan cemas. Ibu Santoso mengangkat mangkuk kecil berisi ramuan hangat yang tadi disiapkannya. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma pahit dari rempah dan daun-daun yang Lucia tak kenal namanya. "Minum sedikit demi sedikit," ucap Ibu Santoso lembut. Lucia ragu sejenak. Selama bertahun-tahun, ia menelan obat-obatan dengan nama ilmiah panjang dan dosis presisi. Ramuan ini tampak begitu sederhana. Hampir rapuh jika dibandingkan dengan segala yang pernah ia coba. Namun malam itu, ia tidak punya kekuatan untuk bersikap skeptis. Ia menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Cairan hangat menyentuh bibirnya. Pahit, tidak enak. Tapi hangatnya menjalar cepat ke tenggorokan dan dada. Lucia meringis, namun Ibu Santoso tersenyum kecil. "Pahitnya sebentar," katanya. "Hangatnya lama." Setelah itu, Ibu Santoso meletakkan mangkuk dan mulai menggosok kedua telapak tangannya, menghangatkannya. Ia membuka sedikit selimut Lucia, lalu dengan izin singkat lewat tatapan mata, mulai memijat perlahan. Sentuhannya tidak keras, tidak pula ragu. Ada irama tertentu dalam gerakannya. Pelan, konsisten, penuh perhatian. Lucia menutup mata. Pada sentuhan pertama, rasa sakit seperti menolak,
berdenyut lebih kuat. Napasnya tersengal. Air mata mengalir lagi tanpa bisa ia cegah. "Sakit itu jangan dilawan," ucap Ibu Santoso lirih. "Diterima saja dulu." Kata-kata itu terasa aneh bagi Lucia. Sepanjang hidupnya, ia diajari untuk melawan keadaan, melawan kelemahan, melawan rasa sakit. Namun malam itu, ia terlalu lelah untuk bertarung. Ia membiarkan tubuhnya bereaksi apa adanya. Ibu Santoso mulai berdoa pelan, bukan doa panjang atau lantang. Hanya rangkaian kalimat sederhana yang diucapkan dengan suara hampir berbisik. Nama Tuhan disebut berulang kali, bukan sebagai permintaan yang memaksa, melainkan sebagai pengakuan ketidakberdayaan manusia. Lucia tidak memahami semua kata-katanya, namun ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan di ruang medis manapun. Kehadiran. Bukan kehadiran profesional yang terlatih, melainkan kehadiran manusia yang tulus. Menit demi menit berlalu. Rasa panas di dadanya tidak hilang seketika, tapi perlahan berubah. Tidak lagi membakar, melainkan seperti bara yang meredup. Napas Lucia mulai teratur. Detak jantungnya tidak lagi berlari liar. Wawan memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana tubuh Lucia yang tadi kaku, kini mulai rileks. Bahunya turun, rahangnya tidak lagi menegang. "Bu," Lucia berbisik pelan, matanya masih terpejam. "Kenapa saya merasa lebih tenang?" Ibu Santoso tidak berhenti memijat. "Karena kamu tidak sendirian malam ini." Kalimat itu menghantam sesuatu yang sangat dalam di diri Lucia. Selama bertahun-tahun, ia menghadapi malam-malam sakit sendirian, ditemani mesin dan obat, tapi tanpa sentuhan manusia yang benar-benar peduli. Malam ini berbeda. Ia dirawat bukan karena jabatan atau uang, melainkan karena ia adalah manusia yang sedang kesakitan. Waktu terus berjalan. Di luar, hujan mulai reda. Suara serangga kembali terdengar, pelan dan teratur. Lampu minyak masih menyala, setia menemani. Lucia tertidur tanpa ia sadari. Bukan pingsan, bukan karena kekelelahan semata, melainkan tidur yang dalam dan tenang. Napasnya teratur, wajahnya meski masih pucat, tampak lebih damai. Ibu Santoso menghentikan pijatannya perlahan. Ia menyelimuti Lucia kembali, lalu duduk sebentar, memastikan semuanya baik-baik saja. Wawan mendekat. "Bagaimana, Bu?" bisiknya. Ibu Santoso menghela napas pelan. "Sisanya kita serahkan." Menjelang subuh, Lucia terbangun perlahan. Tubuhnya terasa ringan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa panas itu masih ada, tapi jauh berkurang, tidak lagi menakutkan. Ia duduk pelan, menyentuh dadanya, lalu menghela napas panjang. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini berbeda. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang datang tiba-tiba, tanpa alasan logis. Malam itu tidak menjanjikan kesembuhan total. Tidak ada keajaiban instan. Namun, malam itu memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harapan yang lahir dari ketulusan. Dan bagi Lucia May, itulah awal dari keajaiban yang sunyi. Hari kepulangan itu tiba tanpa gegap gempita. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada tangisan berlebihan, hanya pagi yang cerah dan udara desa yang terasa lebih hangat dari biasanya. Lucia May berdiri di beranda rumah kayu keluarga Santoso, menatap halaman yang selama beberapa waktu terakhir menjadi saksi perubahan terbesar dalam hidupnya. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Rasa panas yang dulu menghantui kini hanya tersisa samar, seperti ingatan yang perlahan memudar. Namun yang paling berbeda bukanlah tubuhnya, melainkan cara ia memandang dunia. Tatapannya lebih lembut, gerakannya tidak lagi tergesa. Ibu Santoso menghampirinya sambil membawa bungkusan kecil berisi ramuan kering. "Untuk jaga-jaga," katanya sederhana. "Bukan buat penyakitnya saja, buat diingat." Lucia menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Tenggorokannya terasa sesak. "Terima kasih, Bu, untuk semuanya."
Ibu Santoso tersenyum, lalu menepuk tangan Lucia pelan. Hidup itu muter, nak. Kalau nanti berat lagi, ingat, kamu pernah kuat dengan cara yang sederhana. Pemuda Santoso berdiri tak jauh, menunduk sopan. Lucia menatapnya lama. Ia melihat kejujuran, kerja keras, dan ketulusan yang jarang ia temui di dunia lamanya. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Perjalanan kembali terasa berbeda. Lucia tidak lagi memandang dunia dari balik kaca dengan jarak. Ia memperhatikan wajah-wajah, kehidupan, dan kesederhanaan dengan rasa hormat yang baru. Sesampainya di negaranya, dunia bisnis menyambutnya kembali dengan pertanyaan, kekhawatiran, dan spekulasi. Namun, Lucia May yang kembali bukanlah perempuan yang sama. Ia memimpin dengan tenang, mengambil keputusan dengan lebih manusiawi, dan untuk pertama kalinya, memberi ruang bagi dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah keputusan besar diumumkan secara internal. Lucia memanggil pemuda Santoso untuk datang, bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai calon pemimpin. "Aku butuh orang yang jujur," kata Lucia tenang. "Bukan yang paling pintar di atas kertas, tapi yang tahu arti tanggung jawab." Pemuda itu terdiam, tak percaya. "Saya orang desa, Bu." Lucia tersenyum. "Justru itu." Ia mengangkat pemuda Santoso sebagai manajer kepala di salah satu divisi penting perusahaannya dengan pendampingan dan pelatihan yang layak. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, namun Lucia tidak goyah. Ia tahu, masa depan perusahaan tidak hanya dibangun dari strategi, tetapi juga dari nilai. Untuk keluarga Santoso, Lucia memastikan kehidupan mereka lebih layak, bukan dengan memanjakan, melainkan dengan membuka kesempatan. Pendidikan, akses, dan dukungan yang berkelanjutan, tanpa sorotan publik, tanpa nama besar. Suatu malam Lucia duduk sendirian di rumahnya yang besar. Rumah itu masih megah, masih sunyi. Namun kesunyiannya kini berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia membuka bungkusan ramuan dari Ibu Santoso, mencium aromanya, lalu tersenyum kecil. Ia sadar, kesembuhan yang ia dapatkan bukanlah akhir cerita, melainkan awal hidup baru. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, dengan rasa cukup, dan dengan keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah kekuasaan. Lucia May kini tahu, takdir tidak selalu diubah oleh kekuatan atau uang. Kadang ia berubah oleh ketulusan yang hadir tanpa syarat, di rumah kayu sederhana, di desa kecil yang mengajarkan arti pulang. Dan dari sanalah, kisah ini berakhir. Bukan sebagai cerita tentang kesembuhan semata, melainkan tentang bagaimana hati yang disentuh dengan tulus mampu mengubah arah hidup selamanya.